Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama kami di channel Imam Sultoni ID. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di bawah ini. Kita lanjut di part 2 BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum untuk tingkat SD. Kita langsung masuk di konsep asesmen nasional. Kita lanjut di part 1 yang kemarin. Kita lanjut di konsep asesmen nasional part 2, video pembelajaran part 2 konsep asesmen nasional. Langsung saja kita masuk di pengantar. Kita klik pengantar. Pengantar ini kita baca sampai selesai dan kita harus tahu bagaimana tentang AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Kalau sudah membaca semuanya, kita tandai telah selesai. Kita klik. Masuk ke tujuan dan manfaat asesmen nasional. Tentang tujuan dan manfaat asesmen nasional, ini Bapak Ibu wajib membaca tentang perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional. Dibaca sampai selesai supaya nanti tahu bagaimana AKM tersebut. Ya, langsung saja kita klik tandai selesai. Masuk ke evaluasi ujian nasional. Evaluasi berdasarkan penjelasan pada aktivitas sebelumnya. Bapak dan Ibu telah membandingkan asesmen nasional dan ujian nasional. Ini evaluasi ujian nasional ya. Kita baca sampai terakhir dan silakan membaca penjelasan lengkap pada tautan berikut ini tanya jawab ujian nasional. Kita tandai telah selesai. Sekarang masuk membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Ada kriteria pembanding nasional, ujian nasional. Ya, kita pelajari sampai selesai. Kalau sudah, kita tandai telah selesai. Ini sudah masuk kuis konsep asesmen nasional. Bapak Ibu guru telah menyelesaikan seluruh aktivitas pada topik konsep asesmen nasional. Setelah mempelajari konsep asesmen nasional secara menyeluruh, Bapak Ibu guru dapat mengukur sejauh mana pemahaman dalam menguasai topik ini. Berikut terdapat beberapa pernyataan mengenai konsep asesmen nasional. Melalui setiap pernyataan tersebut, silakan Anda cek kesesuaiannya dengan memilih benar atau salah. Ya, ini ada kuis konsep asesmen nasional. Kita klik. Kita klik start quiz. Ini ada pertanyaan tentang kuis konsep asesmen nasional. Asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi pada kelulusan siswa. Benar atau salah? Nah, tinggal pilih benar atau salah. Kita klik benar. Kalau sudah selesai, kita next. Selanjutnya, yang kedua, asesmen nasional dapat dikatakan sebagai pengganti ujian nasional karena keduanya merupakan asesmen berskala nasional yang dibutuhkan siswa untuk menentukan kelulusan. Benar atau salah? Kita klik salah. Kita next. Selanjutnya, asesmen nasional menekankan pada penguasaan kompetensi siswa, sedangkan ujian nasional menekankan pada penguasaan konten pembelajaran siswa. Ini benar atau salah? Kita klik benar. Next. Selanjutnya,
Asesmen nasional lebih menekankan aspek kognitif yang dilihat melalui asesmen kompetensi mendasar, literasi, membaca, dan numerasi. Benar atau salah? Kita klik salah. Selanjutnya next. Ya. Selanjutnya pada pelaksanaannya, asesmen nasional menggunakan metode sensus sedangkan ujian nasional menggunakan metode survei. Benar atau salah? Kita klik salah. Next. Sekolah A mempersiapkan siswanya untuk siap mengikuti asesmen nasional dengan melakukan perubahan strategi pembelajaran, literasi membaca dan numerasi, sehingga mampu melakukan penalaran terkait berbagai mata pelajaran. Benar atau salah? Kita klik benar. Next. Selanjutnya, siswa Pak Budi beranggapan bahwa dengan dihapuskannya UN, maka siswanya tidak akan semangat belajar karena kurangnya motivasi untuk mencapai nilai tertinggi. Benar atau salah? Kita klik salah. Next. Asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan, bukan mengevaluasi hasil belajar siswa. Benar atau salah? Kita klik benar. Next. Selanjutnya, melihat dari tujuan, manfaat, dan teknis pelaksanaannya, asesmen nasional tidak sama dengan ujian nasional, sehingga tidak tepat untuk menyebutnya sebagai pengganti UN. Benar atau salah? Kita klik benar. Next. Asesmen nasional bertujuan untuk mengukur kompetensi mendasar yang diperlukan siswa dalam menghadapi persoalan di kehidupan. Benar atau salah? Kita klik benar. Kita klik finish quiz, bahwa kuis konsep asesmen nasional sudah selesai. Kita klik finish. Kita lihat poinnya 100%. Sudah betul ya. Kita klik untuk melanjutkan. Perayaan belajar dan refleksi topik 1 konsep asesmen nasional. Nah, ini selanjutnya kita klik refleksi topik 1 konsep asesmen nasional. Refleksi topik 1 konsep asesmen nasional. BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SD. Jadi kita ada kuis lagi, start kuis, klik. Nah, ini ada pertanyaan. Menurut Anda, apa informasi penting yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada topik konsep asesmen nasional? Silakan tulis refleksi Anda pada kolom yang tersedia. Ya, kita ketik refleksinya atau tanggapannya, ya. Ini sudah selesai jawaban yang kami jawab untuk refleksi asesmen nasional. Jawabannya adalah asesmen nasional merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Ini sudah selesai jawabannya. Selanjutnya kita finish quiz. Sudah selesai, kita klik untuk melanjutkan.
Kita tarik ke bawah. Ini sudah selesai semua, lanjut tandai telah selesai. Kita klik. Masuk ke materi selanjutnya, teknis pelaksanaan asesmen nasional. Selanjutnya kita klik yang pertama, petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Kita klik. Kita tarik ke bawah. Tentang petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional, ini Bapak Ibu pelajari tentang pentingnya penerapan asesmen nasional terkait perbaikan mutu pendidikan. Jadi kita tarik ke bawah, sudah selesai kita pelajari, kita klik tandai telah selesai. Selanjutnya tentang kriteria peserta pelaksanaan asesmen nasional. Di sini ada kriteria peserta AN, asesmen nasional. Yang pertama, seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid. Pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8, 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi kriteria peserta AN ini ada 5 poin yang kita harus tahu. Ya, kita tarik sampai bawah, kita pelajari sampai selesai tentang teknis pelaksanaan asesmen nasional, kriteria peserta pelaksanaan asesmen nasional. Selesai mempelajari, kita langsung tandai telah selesai. Klik. Selanjutnya merumuskan butir soal asesmen nasional. Yang pertama, bentuk soal. Ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat dan uraian. Ini merumuskan butir soal asesmen nasional. Selesai kita pelajari, kita tarik ke bawah, kita klik tandai telah selesai. Ini masuk di kuis lagi, kuis teknis pelaksanaan asesmen nasional. Materi belajar pada topik ini sudah Anda lewati, petunjuk teknis pelaksanaan, kriteria peserta dan merumuskan butir soal AN, asesmen nasional telah Anda pahami. Sebelum melangkah ke topik selanjutnya, silakan mengikuti kuis pelaksanaan asesmen nasional untuk mengukur pemahaman belajar. Langsung saja kita klik kuis. Kuis teknis pelaksanaan asesmen nasional. Pilihannya hanya benar atau salah. Ya, kita klik kuis teknis pelaksanaan asesmen nasional. Sudah masuk di kuis teknis pelaksanaan asesmen nasional, kita klik start kuis. Ini soal kuis teknis pelaksanaan asesmen nasional. Yang pertama, bentuk soal AN adalah pilihan ganda kompleks, isian singkat, uraian dan menjodohkan. Benar atau salah? Apa yang kita pelajari sebelum masuk kuis ini pasti Bapak Ibu sudah tahu jawabannya, yaitu benar. Kita klik next. Selanjutnya, bentuk soal dalam asesmen kompetensi minimum merupakan bentuk soal yang tidak dapat diselesaikan dengan mengandalkan hafalan. Benar atau salah? Kita klik benar. Next. Selanjutnya, pelaksanaan asesmen nasional terdiri dari tes literasi dan tes numerasi. Benar atau salah? Kita klik salah. Next.
Selanjutnya, soal selanjutnya, AKM dilaksanakan secara adaptif, artinya siswa bebas memilih topik dan tingkat kesulitan soal. Benar atau salah? Kita klik salah. Next. Kepala sekolah dan guru juga akan mengikuti asesmen nasional. Benar atau salah? Benar, semua wajib mengikuti asesmen nasional. Kita klik next. Selanjutnya, asesmen nasional tidak dilakukan pada jenjang pendidikan anak usia dini. Benar atau salah? Jawabannya benar. Kita klik next. Selanjutnya, asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Benar atau salah? Kita klik benar. Kita klik next. Selanjutnya, asesmen kompetensi minimum diberikan pada siswa di tengah jenjang pendidikan, bukan di akhir. Dengan demikian, siswa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki capaian kompetensinya. Benar atau salah? Kita klik benar. Next. Selanjutnya, keunikan konteks beragam, materi kurikulum, lintas mata pelajaran, dan permintaan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Benar atau salah? Kita klik benar. Next. Selanjutnya, asesmen kompetensi minimum disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi. Benar atau salah? Kita klik benar. Sudah selesai untuk menjawab kuis teknis pelaksanaan asesmen nasional. Selanjutnya kita klik finish. Kita lihat poinnya mendapatkan berapa persen? Mendapatkan 100%, 10 poin. Kita klik untuk melanjutkan. Nah, ini lanjut di refleksi topik 2, sama dengan sebelumnya. Refleksi topik 2 teknis pelaksanaan AN. Ya, kita klik. Ini sudah masuk di refleksi topik 2 teknis pelaksanaan AN. Ya, kita masuk start quiz. Nah, ini menjawab lagi dengan pertanyaan. Menurut Anda, apa informasi penting yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada topik pelaksanaan asesmen nasional? Silakan tulis refleksi Anda pada kolom yang tersedia. Kita jawab pertanyaan yang ada di sini sesuai yang kita pelajari dari awal teknis pelaksanaan asesmen nasional. Kita jawab tentang pelaksanaan asesmen nasional. Ini sudah selesai. Kami jawab tentang refleksi topik 2 teknis pelaksanaan AN. Ya, jawabannya adalah asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM di tiap satuan pendidikan. Asesmen nasional akan diikuti oleh sebagai peserta didik kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah untuk program kesetaraan. Asesmen nasional yang diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir tingkat 2, tingkat 4, dan tingkat 6 program kesetaraan. Selanjutnya, secara teknis pelaksanaan asesmen nasional dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, yaitu pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. Kita tarik ke bawah, jawabannya sangat banyak.
Selanjutnya, secara teknis pelaksanaan asesmen nasional dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, yaitu pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan siswa. Bentuk soal asesmen nasional AKM terdiri dari pilihan ganda. Pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat dan urean. A. Siswa hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. B. Siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu. Siswa menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. D. Siswa dapat menjawab berupa bilangan kata-kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. E. Siswa menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Kita tarik ke bawah. Peserta asesmen nasional atau AN, yaitu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, dan pemilihan peserta berupa sampel secara acak. Jenjang pelaksanaan asesmen nasional ini terdiri dari SD atau MI dan paket A atau ULA, SMP atau MTS, dan paket B atau WUSA, SMA atau SMK atau MA, dan paket C atau ULIA. Pelaksanaan asesmen nasional dilaksanakan selama 2 hari. Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran, pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11. Dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Murid kelas 5, 8, dan 11 telah mengalami proses pembelajaran di sekolahnya, sehingga sekolah dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur dalam asesmen nasional. Kita tarik ke bawah. Asesmen nasional juga akan diikuti oleh semua guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Sementara asesmen kompetensi minimum untuk pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai ujian kesetaraan. Ini jawaban tentang refleksi topik 2, teknis pelaksanaan AN. Kita tarik ke bawah. Kalau Bapak Ibu sudah selesai semua, selanjutnya kita klik finish quiz. Sudah selesai, kita klik untuk melanjutkan. Kita langsung tandai telah selesai. Ya, sudah selesai semua tentang teknis pelaksanaan asesmen nasional. Selanjutnya di asesmen literasi membaca tingkat SD. Sebelum menyelesaikan asesmen literasi membaca tingkat SD, jangan lupa video selanjutnya di part 3. Nanti saya bahas tentang asesmen literasi membaca tingkat SD. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di bawah ini atau channel kami Imam Sultoni ID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.